Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran tema 6 subtema 3 pada pembelajaran yang ke-6. Kita mulai dengan materi membuat ringkasan teks eksplanasi dalam bentuk peta pikiran. Kamu dapat meringkas teks eksplanasi dengan membuat peta pikiran. Ingat, ada hal-hal yang harus diperhatikan dalam meringkas teks eksplanasi. Yang pertama yaitu membaca judul teks terlebih dahulu untuk mengetahui gambaran informasi secara keseluruhan. 2. Menggali informasi lebih dalam sehingga dapat memahami isi teks. Perhatikan contoh paragraf berikut yang berjudul Masalah Sosial dalam Kehidupan. Media informasi yang semakin maju memudahkan masyarakat mengetahui peristiwa di berbagai penjuru tempat. Salah satu berita yang paling sering diinput media adalah masalah-masalah sosial. Beberapa masalah sosial sering terjadi antara lain pencemaran lingkungan, rusaknya fasilitas umum, dan perilaku tidak disiplin. Pencemaran lingkungan terjadi karena perilaku masyarakat yang membuang limbah dan bahan berbahaya sembarangan. Pencemaran limbah di sungai menyebabkan air sungai tercemar. Pencemaran udara disebabkan oleh emisi kendaraan yang tidak layak jalan dan gas buangan pabrik. Akibatnya, udara tercemar gas-gas berbahaya seperti timbal dan karbon monoksida. Sementara pencemaran tanah disebabkan oleh dibuangnya bahan-bahan berbahaya ke tanah tanpa diolah. Hal tersebut mengakibatkan matinya organisme tanah yang diperlukan tumbuhan. Masalah lain yang sering terjadi adalah rusaknya fasilitas umum. Berbagai sarana dan fasilitas umum disediakan pemerintah untuk kepentingan masyarakat. Ada sarana transportasi seperti kendaraan umum, terminal, pelabuhan, dan bandara. Keberadaan fasilitas-fasilitas tersebut kurang dirawat dan dijaga oleh masyarakat. Ketika fasilitas umum rusak, hak orang lain untuk menggunakannya akan terhambat. Masalah sosial lainnya yaitu perilaku tidak disiplin seperti di jalan raya. Salah satu akibat dari perilaku tidak disiplin di jalan raya adalah kecelakaan lalu lintas dan kemacetan. Selain itu, perilaku tidak disiplin lainnya adalah tidak mematuhi rambu lalu lintas, memarkir kendaraan di sembarang tempat, dan menyeberang jalan secara sembarangan. Ayo, perhatikan informasi penting dari paragraf tersebut. Paragraf yang pertama, informasi pentingnya yaitu media informasi memberikan tentang masalah sosial. Paragraf yang kedua, masalah sosial yang berupa pencemaran lingkungan dalam masyarakat. Pada paragraf yang ketiga, masalah sosial berupa rusaknya fasilitas umum yang tidak dirawat masyarakat. Informasi penting dari paragraf 4 yaitu masalah sosial berupa perilaku tidak disiplin dalam masyarakat. Ayo perhatikan ringkasan berdasarkan teks tersebut. Teks masalah sosial dalam kehidupan menjelaskan beberapa masalah sosial dalam masyarakat. Masalah sosial yang terjadi disebabkan oleh perilaku masyarakat yang tidak menaati peraturan dan bertindak sembarangan. Masalah-masalah sosial yang terjadi antara lain pencemaran lingkungan, rusaknya sarana dan fasilitas umum, serta perilaku tidak disiplin. Sedangkan dari paragraf tadi bisa kita buat peta pikiran. Untuk judulnya kita letakkan di tengah ya, karena ini berupa peta pikiran, bisa juga disebut sebagai diagram pohon. Judulnya kita tuliskan di tengah, kemudian kita buat cabang-cabangnya. Karena ada 4 paragraf, maka kita buat 4 cabang. Paragraf yang pertama yaitu media informasi memudahkan masyarakat mengetahui peristiwa seperti masalah sosial di berbagai tempat. Pada paragraf kedua bisa kita tuliskan pencemaran lingkungan merupakan masalah sosial akibat perilaku masyarakat membuang limbah sembarangan. Pada paragraf yang ketiga bisa kita tulis
Rusaknya fasilitas umum merupakan masalah sosial karena masyarakat tidak menjaga dan merawatnya. Pada paragraf yang keempat bisa kita tuliskan, perilaku tidak disiplin termasuk salah satu masalah sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, berikutnya kita akan belajar tentang materi menjelaskan tanggung jawab sebagai siswa dan warga negara. Tanggung jawab merupakan bagian dari kewajiban. Tanggung jawab dilaksanakan tanpa adanya perintah atau paksaan dari orang lain. Setiap tugas yang dilakukan dengan tanggung jawab dilakukan atas kesadaran diri sendiri. Seseorang yang melaksanakan tugas dengan tanggung jawab biasanya melakukannya tanpa menunda-nunda tugas tersebut. Menunda-nunda tugas yang diberikan dapat berakibat pada terganggunya hak orang lain. Berikut hal-hal yang dapat menjaga kita agar menjadi orang yang bertanggung jawab. Yang pertama, memahami tugas dan kewajiban diri sendiri. Yang kedua, melaksanakan tugas dengan disiplin dan tanpa menunda-nunda waktu. Yang ketiga, tidak mencari-cari alasan saat diminta untuk menyelesaikan tugas kecuali sakit atau ada keperluan mendesak. Yang keempat, mendahulukan kepentingan bersama di atas kepentingan diri sendiri. Dan yang kelima adalah menghormati hak-hak orang lain. Itulah hal-hal yang menjaga kita agar menjadi orang yang bertanggung jawab. Untuk materi berikutnya yaitu muatan SPDP tentang menjelaskan makna pada gambar cerita. Perhatikan gambar yang ada di sebelah kanan berikut. Di situ terdapat sebuah gambar yang bisa kita buat menjadi sebuah cerita. Nah, setiap gambar memiliki makna yang berbeda-beda. Dalam sebuah buku, gambar sampul mewakili seluruh isi buku. Pada sebuah lukisan, gambar mewakili sebuah tema. Kita harus memperhatikan dengan teliti untuk mengetahui makna sebuah gambar. Nah, pada gambar yang sebelumnya kita bahas tadi bercerita tentang kenampakan alam yang berupa pantai yang indah. Pantai dimanfaatkan sebagai tempat wisata. Pada gambar tersebut tampak sekeluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan 2 orang anak sedang menikmati bekal di pantai. Nah, dari gambar tersebut bisa kita lihat ceritanya. Kemudian contoh lain bisa kita lihat ada 3 orang anak yang sedang menyalakan api unggun. Dari gambar tersebut bisa kita lihat cerita di balik gambarnya. Nah, anak-anak, untuk pembelajaran hari ini Bu Eni cukupkan sampai di sini. Terima kasih sudah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.